Pesona Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi 94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mikdad Sa'roni di Pesona Erlisa. Selamat di Radio Erlisa. Oke. Dan kalau tadi ya sahabat Erlisa, kita sudah membincang berkaitan dengan bedah buku Syama'il Rasul. Nah, ini dengan narasumber yang kedua. Nah, ini sudah hadir di studio walaupun agak malas sedikit ya. Tidak apa-apa. Iya. Kita sama doa. Assalamualaikum Kang Ahmad Husain. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Husain? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini tadi ngeluruk dari dari Sri Kandang Bang Sri. Oke. Ini Kang Ahmad Husain ini sebagai owner dari SCM atau Smart Creative Media. Dan ini nanti kita akan ngobrol berbincang-bincang berkaitan dengan visual dan audio karya seni sholawat Nabi. Insyaallah. Oke. Mungkin sedikit bisa langsung saja ini Kang. Karena dan sahabat Erlisa nanti mungkin bisa tanya-tanya ya di teleponnya Erlisa di 02914299800 atau bisa melalui SMS atau WA di 081805805804 atau bisa gabung melalui streamingnya Facebook Erlisa di Erlisa FM Jepara atau juga di fanpage di Facebooknya Kang Ahmad. Kang Ahmad ya. Oke, bisa gabung atau nanti bisa tanya-tanya langsung. Nah, ini. Oke. Kita langsung saja ya Kang ya. Iya. Karena kita ini terbatas waktu. Siap. Oke, mungkin sedikit bisa dijelaskan bagaimana berkaitan dengan audio ini dalam bersolawat ini. Iya. Pentingnya audio ini seperti apa, Monggo? Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Erlisa dimanapun berada. Semoga dalam pandemi ini kita selalu sehat. Amin. Ya. Terkait dengan audio ya. Audio itu bagi saya sangat penting sekali, apalagi dalam ditambah dengan visual, audio visual. Kenapa? Karena dalam sebuah video itu tanpa audio akan terasa garing atau tidak ada maksud yang disampaikan. Misalkan kita ada sebuah gambar atau sebuah video yang tanpa audio, tetapi itu bukan ini ya, bukan pentas seni yang tanpa apa itu namanya, kalau tanpa audio itu semacam kayak apa Bang? Kurang apa ya lupa saya Pak. Ya, itu audio bagi saya sangat penting. Sangat penting ya. Apalagi kalau di sini kita akan membahas tadi tentang sholawat. Jadi kadang kita melihat sebuah video, jika audionya itu tidak bagus, itu nanti malah yang mendengarkan itu bisa skip ataupun tidak didengarkan. Karena sholawat sendiri itu kan yang sangat yang sangat diminati itu kan audionya, bukan gambarnya. Jadi kalau tanpa audio itu ya sangat kacau nanti atau kurang lengkap video dalam ini ya, dalam sholawat. Lebih-lebih di era pandemi ini ya. Ini betul. Banyak kiai-kiai gus-gus ini ya banyak ngaji nih. Kadang ini audionya kurang bagus. Iya, itu. Tapi alhamdulillah jadi dalam pandemi ini tuh sangat bagi kaum santri ini sangat belajar. Banyak belajar tentang audio. Yang kemarin tidak tahu audio, sekarang itu malah jadi mau belajar audio. Disinilah mereka tadi mau mengulik tentang audio itu baiknya bagaimana, biar ngajinya Pak ya itu bagus bagaimana. Itu mereka semakin belajar. Santri-santri ini alhamdulillah malah makin berkembang dalam pandemi ini. Oke, terus tadi berkaitan dengan audio. Ini kalau audio ini pasti dilengkapi yang namanya perangkat ya.
Ya, perangkat apa mungkin saja. Perangkat apa saja yang bisa menunjang untuk menjadi atau apa ya audio ini lebih bagus. Ini ya. mungkin perangkat apa saja. Iya. Iya, buat teman-teman semuanya. Biasanya kita kalau live panggung ya. Ini skala besarnya itu kan pakai alat-alat yang sangat banyak, mulai dari mixer, power, sound system dan sebagainya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi di sini, kalau teman-teman semua menginginkan, misal satu contoh, ada pesantren ya, satu pesantren pingin meliput gus atau kiainya, itu biar audionya bagus, itu bagaimana? Apa saja sih alat yang harus kita pakai? Yang pertama yang harus kita miliki adalah mic. Mic-nya ya. Yang pertama harus mic. Yang kedua adalah sound card. Apa itu sound card? Sound card itu alat yang menghubungkan mic kita kepada device yang kita gunakan, baik itu kamera ataupun handphone ataupun komputer. Iya. Sound card sendiri ya bermacam-macam ya, mereknya banyak di pasaran. Tergantung nanti kita mau belinya yang apa, begitu. Itu ya. Jadi memang perangkatnya ini ya perlu sangat perlu ya, untuk mendukung biar audionya itu berkualitas. Kalau hanya apa ya sih, lalaran ya, pakai HP atau HP. Nah, itu. Makanya pentingnya audio itu di sini. Terkadang kita menonton sebuah video, jika audionya itu kurang bagus, makanya tadi saya bilang bisa-bisa skip gitu. Bisa-bisa kita tidak dengarkan gitu. Padahal ya maaf orang-orang yang di sana ya, yang lagi viral ini sekarang ustadz seperti itu kan udah ngerti bagaimana audio yang bagus, bagaimana video yang bagus, sudah ngerti. Ini saatnya kita itu harus lebih mengerti. Bagi teman-teman santri yang seharusnya malah nongol di mana-mana, itu harus mengerti. Itu berkaitan dengan audio. Kalau berkaitan dengan visualnya ini, nah ini yang menjadikan perbedaan apa sih Kang antara video dan visual, antara audio dan visual ini mungkin? Kalau perbedaan saya kira sangat jelas ya. Iya, kalau audio ya bisa kita dengarkan lewat telinga kita. Kalau video bisa kita nikmati bisa kita nikmati dari mata kita. Ya memang keduanya ini harus saling berkaitan dan memang harus berkaitan karena apa ya, video bagus, audio nggak bagus tadi, efeknya kita bisa di-skip ataupun audio bagus, mungkin ini nggak ngaji ya, video apa ada audionya tapi nggak ada visualnya, nggak ada videonya, itu mungkin ya sangat mempengaruhi viewernya juga. Mungkin daya tariknya untuk menonton itu kurang. Terus kalau tadi ya audio itu ada perangkat-perangkatnya juga. Kalau di visual apakah memang perlu perangkat yang menunjang juga selain taruhlah kalau sekarang mungkin HP ya atau smartphone itu ya. Mungkin adakah alat yang menunjang untuk menjadi satu visual yang bagus gitu. Jadi video itu sama Kang. Mulai dari istilahnya kalau bahasa kita low budget gitu ya. Kita bisa gunakan alat yang sehari-hari kita pakai, handphone. Handphone pun sekarang sudah canggih gitu ya. Fiturnya udah sangat canggih. Handphone sekarang gambarnya juga sudah sangat-sangat bagus. Kualitasnya juga sangat bagus. Itu juga bisa kita pakai sebenarnya. Dalam hal misalkan kita sekarang Erlisa sekarang lagi live streaming, itu kita bisa cuma memakai HP bisa. Kemudian audio itu kita ambil dari mixer. Itu menggunakan device yang saya sebutkan di dalam audio tadi itu udah bisa sangat bagus begitu. Sekarang ya udah gampang gitu. Kalau kita mau tahap naik apa ya istilahnya, naik derajat ya. Misalkan kita mau membuat sinematografi, nggak bisa kita lewat handphone gitu kan. Kita perlu aperture, kita perlu ISO yang berapa, itu kan semuanya harus manual. Itu harus kita lakukan kalau tidak lewat mirrorless ataupun DSLR atau kamera-kamera besar yang sudah ada gitu. Harus memang perangkatnya menunjang juga. Ya. Kalau cuma sekedar podcast biasa atau ngaji di apa, itu bisa lewat handphone saja, sudah cukup saya kira.
Oke, terus selanjutnya ini berkaitan dengan karya seni sholawat ya, karena memang temanya kita itu ya. Karya seni sholawat. Ini kan jenengan mungkin sudah pernah punya pengalaman dalam menangani hal ini ya, berkaitan dengan karya-karya visualnya, Audiovisual. audiovisual ya maksudnya. Ini mungkin bisa sedikit diceritakan Kang berkaitan dengan karya seni. Jadi yang membedakan kalau digarap orang ini seperti ini, kalau ini gini, atau bagaimana, monggo? Kalau sholawat ya, ini pengalaman saya bukan ini, saya juga masih newbie ini aslinya. Masih latihan. Masih latihan. Sama, saya juga masih latihan ini. Jadi apa ya, sholawat itu terkadang gimana ya? Ada satu sholawat, mungkin kita belum tahu. Ya. Dengan adanya sekarang itu kan lagi zamannya cover. Iya, cover. Dengan adanya cover dari artis-artis desa, artis-artis itu, dengan adanya audiovisual yang sekarang sudah canggih, itu kita bisa berkarya tanpa harus ibaratnya modal banyak. Kalau dulu ya Kang, kalau dulu kita mau punya karya sebuah bukan sholawat misalnya, sebuah musik sekaligus videonya, itu kita harus pergi ke publisher, pergi ke studio-studio rekaman yang sangat besar, dan itu memerlukan budget yang sangat besar sekali. Tetapi sekarang dengan canggihnya teknologi, dengan sederhananya teknologi, anak-anak santri pun dan teman-teman semuanya bisa melakukannya sendiri gitu dengan sholawat ini. Nah, termasuk saya ini baru mencoba pengen mempublish sholawat yang dilantunkan oleh teman-teman dari desa. Dengan desa cara sendiri. cover itu. Iya, dengan cara mulai dari cover, mulai sholawat yang sholawat terdahulu atau gimana, nanti kita aransemen ulang, kemudian dipublish lewat. Sekarang kan YouTube gampang ya. Kalau dulu itu publisher itu mulai kita ke publisher dulu, nanti cetak kaset, kita jual kemana-mana. Sekarang kan sudah gampang, kita langsung kita membuat satu karya, di situ langsung kita publish. Kalau dulu itu saya masih ingat ketika masih di pondok ya. Jadi ketika ketika ada rebana terus mendatangkan syuting ya. Mendatangkan syuting. Wah, itu latihannya berbulan-bulan itu kan. Iya. Karena nggak pernah disyuting. Iya. Wah, ini nanti syuting harus bagus gini. Bagus. Ya, kalau sekarang enggak. Sekarang pakai HP. bahkan ini ya, tag vokal itu kalau kita live di panggung itu kan nggak bisa diedit kita ya. Iya. Sekarang kita kalau teknologi sekarang banyak aplikasi yang bahkan ketika fals itu pun bisa diedit supaya tidak fals gitu. Vokal-vokal yang kurang berkualitas, vokal-vokal yang kurang berkualitas itu bisa naik kualitas dengan aplikasi tadi. Dengan istilahnya suaranya jelek gitu. Istilahnya. Iya kan gitu. Karena memang saya pernah punya pengalaman juga ketika suara saya kan nggak bagus ya. Itu tapi tiba-tiba tak edit di situ kok bagus ya. Setelah selesai diedit malah enak gitu ya. Tapi saya ingin meluruskan persepsi ini bahwa ayo jangan kita menganggap bahwa vokal jelek nanti masuk ke rekaman bagus, jangan. Karena itu dampaknya sangat buruk sekali ketika nanti kita live. Oh gitu ya. Iya, ketika dapat job. Nggak sama dengan apa yang sudah di-upload gitu kan. Itu dampaknya nanti ke situ teman-teman semua. Jadi usahakan ketika tag vokal itu memang sebagus mungkin, biar tidak ada editan. Walaupun editan itu paling pemanis lah, ditambah pemanis saja, bukan sampai asalnya fals menjadi vokal yang sangat bagus. Itu kan pembohong sekali. Pembohongan publik gitu kan. Pembohongan publik ya. Oke, terus selanjutnya ini berkaitan lagi masih di karya ya kan. Kalau sekarang ini kan banyak sekali cover-cover ya. Dan saya sering mantau di YouTube-nya Kang Husen juga kan banyak yang cover-cover ya. Itu cover itu merupakan karya sendiri atau mungkin ambil dari punyanya karyanya siapa terus baru di tag vokal atau bagaimana itu? Kalau yang namanya cover jelas ya, kita mengcover itu pasti bukan milik kita. Artinya itu kita
menyanyikan karya orang lain atau membuat karya kita itu membuat karya tapi itu milik orang lain. Tetapi yang sering dilupakan itu teman-teman semuanya kadang mengcover tapi tidak mengizin, tidak ada izin dari yang punya lagu seperti yang viral kemarin itu lagu Aisyah ya. Lagu Aisyah itu kan kepemilikannya entah siapa, mulai izin dari siapa entah kemana. Wah, itu jadi bermasalah gitu. Ya. Oke, itu tadi ya. Jadi memang harus izin gitu ya biar gimana ya kan? Atau ada salah satu musisi memang mengharuskan seperti itu, dan ada juga musisi yang lain itu nggak apa-apa kalau lagu saya dilakukan nggak apa-apa. Tapi tidak semua musisi itu tidak semua musisi berpikir seperti itu gitu kan. Kadang ya kalau kita memang menyanyikan lagunya tapi alhamdulillah musisinya memang boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyanyikan lagunya kita cover udah bagus musisinya nggak terima kan nanti bisa jadi masalah juga. Ya lebih baik memang kita harus izin lah. Terus kalau yang dari karya dari Kang Husan sendiri itu mengaransemen sendiri atau sudah ada terus tinggal ditempel-tempel dikit diedit atau gimana? Sebagian dari yang ada di YouTube saya itu aransemen sendiri. Dari teman-teman juga, misal kalau akustikan itu juga mereka datang terus tag gitar kemudian diisi vokal. Sebagian juga kita ngambil audio yang sudah ada, audio yang di YouTube kan sekarang itu banyak ya yang apa namanya karaoke. Nah itu yang kosong tinggal ngasih vokal. Ngasih vokalnya. Tapi balik lagi itu misalkan kliennya saya tanyai, kalau ini audionya nggak aransemen dari saya nggak ikut tanggung jawab tentang publishernya nanti ketika ada komplain, oh ini audio saya dipakai. Tapi saya sudah tawarkan, kalau sampean ini ambil audionya dari YouTube, nanti kalau ada apa-apa saya nggak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka masih tetap pengen begitu, ya sudah monggo saja. Gitu ya. Tapi saya menawarkan tetap kalau mau diaransemen ulang, saya siap. Dan teman-teman juga siap mengaransemen. Itu atau berdasarkan pengalaman itu pernah nggak sampai terjadi ini punya saya atau mungkin punya karyanya Kang Husen terus dipakai orang lain atau selama ini belum ya, semoga tidak. Semoga tidak. Kalau saya tuh pernah punya pengalaman dulu ya, YouTube belum banyak ya. Itu saya yang ketika itu mengaransemen ya di Rebana khususnya itu Rebana itu dipakai banyak kabupaten yang lain. Cuma kan ketika itu saya sudah share di YouTube ya berarti sudah konsumsi publik kan. Cuma ya ditiru nggak semuanya. Ditiru nggak semuanya. Ngambil lah istilahnya. Ngambil ya. Itu pengalaman saya sih. Siap. Oke, terus selanjutnya ini kan kembali ke audio dan visual ini. Banyak sekali kan akhir-akhir ini kan banyak kiai-kiai kita ya kan. Ini kan banyak yang live kan. Cuma kurang ditunjang dengan audio yang bagus, mungkin peralatan. Dan bisa jadi malah santrinya ini nggak tahu. Iya. Karena pengalaman kemarin itu teman yang ada di pondok saya itu sampai saya marahin itu kamu live tapi nggak ada suaranya, itu kan juga percuma. Nah ini mungkin bisa sedikit jenengan kan juga sebagai operatornya. Kalau share pengalaman ya insya Allah saya bisa lah nanti tanya-tanya ke saya lewat DM atau lewat nomor yang bisa dihubungi, lewat nanti biasa saya kasih nomor lah. Itu teman-teman santri ayo kita mulai berkembang sekarang gitu. Jadi kalau yai misal live nggak mungkin yai dan gus kita itu mempersiapkan peralatan itu sendiri gitu. Kita harus sudah siap dan memang harus mulai belajar. Karena masa-masa ini memang kita dituntut untuk bisa tetap selalu belajar dengan keadaan apapun. Kalau ini santri nggak bisa mengikuti nanti bagaimana gitu kan. Jadi saya persilahkan teman-teman yang mau sharing-sharing dengan saya sangat membuka sekali, baik pribadi ataupun nanti dibuka pelatihan, silahkan saya sangat bisa membantu nanti insya Allah. Jadi memang penting ya itu ya, di sangat audio. Penting. Ya. Dan itu memang harus belajar ya Kang ya. Belajar dalam arti praktek ya.
praktek. Iya. Iya, harus praktek itu. Kalau nggak praktek nanti gimana ya? Kurang enak kalau nggak praktek memang. Harus belajar. Wah, itu cukup sehari. Kalau menurut saya nggak nyampe sehari lah. Kita praktek, kemudian ini peralatan sudah ada, udah selesai. Nanti tinggal eksekusinya nanti ketika ngaji gitu. Jadi biar tujuannya ini tadi ya, audionya, terutama di audio ya. Kalau terutama di audio. Kalau apa namanya visual itu kan paling ya tinggal gimana nanti kameranya juga. Kenapa? Karena ngaji itu kan terkadang kita nggak mungkin, misalkan ibu-ibu di rumah, ibu-ibu yang sedang masak, itu kan yang sangat penting memang audionya, bukan ini ya, bukan video. Jadi memang harus kita tata dulu audionya. Misal lagi misal lagi setrika ibu-ibu di rumah, itu bisa mendengarkan ngaji-ngaji gus-gus kita, kiai kita dengan enak gitu loh, kalau audionya bagus gitu. Oke, jadi memang penting ya audio dan video sangat itu. Penting. Oke, pengalaman tadi sudah ada, pernah punya pengalaman suka duka ketika membuat satu karya seni itu dipisahi apa pelanggannya atau bagaimana? Kalau komplain mungkin kalau komplain itu bukan apa ya Kang? Mungkin aransemen itu kurang pas begitu kadang. Pernah aku saya dulu pernah ini dapat klien tapi membuat Mars. Membuat Mars itu jadi komposernya kan saya. Teman saya satu yang pakai pianonya itu udah ngompos. Jadi pertama dia itu bilang udah gini, "Oh Mas, aku buatin ini terus saya kasih apa namanya listnya begini. Saya tanya udah aransemennya nanti kayak gimana, mau dibuat ke arah drum band atau mau dibuat ke arah Arabic gimana. Udah selesai. Setelah selesai saya mixing, saya kirim, rubah lagi itu mintanya. Aduh ini kebayang ya kita mixing dari awal, sebelum mixing udah tag dulu kayak gimana. Waduh itu itu nggak enaknya di situ. Tapi alhamdulillah itu jadi pengalaman. Saya kalau nerima kayak gitu ya saya fikkan di depan itu perjanjiannya gimana. Gitu. Perjanjiannya gimana, jangan sampai nanti kita udah eksekusi sama temen, sama gitaris-gitaris yang lain atau musisi-musisi yang lain bagian bass atau apa, ternyata setelah mixing selesai mereka nggak nerima gitu. Oh kok gini itu jadi tinggal perjanjian di awal ya. Terus mungkin pernah nggak menjumpai penyanyi yang tadi yang yang apa ya, kurang bagus nggak fals tadi, atau yang gimana, atau malah sering gitu? Iya, karena saya itu istilahnya home recording yang baru nyubi. Itu pasti klien saya bukan klien yang vokalis beneran. Jadi klien saya tuh masih vokalis yang pengen jadi vokal tapi nggak tahu kualitas vokalnya. Gitu. Jadi iya Kang. Jadi saya pernah take vokal. Jadi dia itu pede gitu ya. Nggak enaknya dia itu pede, suaranya enak. Cuman ketika record udah saya biarin. Saya biarin sampai saya itu malu untuk ngeplay di depan dia. Ini loh gitu. Suara kamu ketika di anu itu begini. Belum di finishing. Belum itu. Waduh ini falasnya udah banyak. Kadang itu yang sering temponya udah kelewatan, nggak bisa tempo. Ini pengen vokal cuman dia itu nggak ngerti, belum ngerti lah, belum ngerti soal. Masih latihan. Tapi nggak apa-apa lah Mas, mau berkarya. Oke, mungkin ini masih ada 5 menit terakhir. Bisa disimpulkan Kang Husen berkaitan dengan ngobrol kita tentang audio visual ini, monggo. Kesimpulannya audio visual itu sangat penting untuk menunjang menunjang viewer. Kalau kita targetnya ke YouTube ataupun publisher kemanapun, YouTube, Facebook itu audio visual sangat penting, terutama di audionya ya. Kesimpulannya ya kita itu harus banyak-banyak mengulik tentang audio ini, mengulik tentang audio karena seiring berkembangnya zaman ini semua sudah bisa kita pelajari lewat YouTube. Semua sudah bisa kita pelajari lewat YouTube. Kita nggak bisa
cara membersihkan audio, cara mengkasih efek audio. Di YouTube sudah ada banyak semua. Jadi sayang kalau kita tidak mempelajari lewat situ, daripada kita sering-sering buka YouTube tapi nggak berfaedah. Nggak berfaedah. Mending kalau kita memang mau belajar, saya yakin bisa. Saya yakin bisa, karena YouTube itu informasinya sudah sangat lengkap sekali. Kalau teman-teman semua santri mau belajar dari YouTube, sangat banyak sekali tutorial-tutorial untuk membaguskan audio, tutorial untuk mengedit video, termasuk sampai videonya itu sudah ada semua gitu. Ayolah kita teman-teman semuanya mulai giat inilah belajar audiovisual, supaya apa? Itu banyak gunanya. Banyak gunanya. Mulai dari ngaji-ngaji kiai atau dokumentasi diri kita sendiri, dokumentasi apapun itu. Memang zamannya sekarang sudah digital gitu. Harus. Zaman digital jangan sampai tertinggal. Kalau kemarin saya lihat ada meme itu, kita kalau zaman dulu kita perang atau mati, tapi kalau sekarang itu kita berubah atau mati. Iya, betul. Di era digitalisasi yang sangat canggih kita ini. Kita harus berubah. Oke, begitu Kang Husen. Terima kasih atas sama-sama kehadirannya di Pesona Erlisa. Ini mohon maaf banget, saya sangat telat banget. Tidak apa-apa, ini masih ada waktu berapa tadi? Sudah hampir 25 menit. Mohon maaf yang sebelah-sebelah. Tidak apa-apa. Insya Allah nanti kita kapan-kapan jangan kapok untuk kita siap, lagi. Santuy. Oke, terima kasih Kang Husen. Dan sahabat Erlisa, demikianlah acara Pesona Erlisa pada sore hari ini. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi di hari Sabtu, setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Oke, dan terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah gabung melalui Facebooknya juga. Kami ucapkan terima kasih. Dan demikian dari saya, Mikdad Sakrani, harus pamit undur diri. Insya Allah ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.